Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza huyyitum bitahiyyatin, dan apabila disampaikan sebuah penghormatan kepadamu, penghormatan dalam hal ini salam, idza huyyitum bitahiyyatin, dan apabila disampaikan sebuah penghormatan atau salam kepadamu, fahayyu bi ahsani minha, maka balaslah penghormatan atau salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Contoh yang lebih baik itu, misalnya saya bilang kan, Assalamualaikum. Nah, jawaban yang lebih baik daripada Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dalam artian lebih lengkap. Nah, fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sepadan. Contoh yang sepadan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jawab salam saya. Hey, that's pretty good. Baiklah. Mungkin ini adalah video pertama saya yang nanti akan saya upload di channel YouTube saya. Jadi sebenarnya saya belum bikin channel YouTube sih, tapi saya sudah bikin videonya di luar. Dan sebenarnya saya bikin video ini sebenarnya tidak juga mau supaya terkenal di YouTube dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Hanya saja ya ada juga harapan sedikit begitu, cuman nggak begitu sekali. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, saya berharap ketika saya membuat video ini, yang pertama bisa bermanfaat buat teman-teman, dan yang kedua ini sebagai media saya untuk belajar public speaking, untuk belajar meningkatkan verbal linguistik saya dengan cara berbicara dan lain sebagainya. Karena menurut saya salah satu daripada kecerdasan yang saya miliki, sebenarnya bukan juga kecerdasan, potensi yang saya miliki itu dari segi verbal linguistik atau berbahasa, ngomong, ya bacot dan juga bacot dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang multiple intelligences, bahasa Kailinya, atau bahasa Indonesianya kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan ini, teori kecerdasan majemuk ini adalah teori yang dikemukakan oleh seorang pakar psikologi perkembangan yang bernama Howard Gardner dari Palu, dari Silai. Enggak. Jadi Palu dan Silai itu asal saya. Nah, jadi ilmuwan yang bernama Howard Gardner. Jadi teori kecerdasan majemuk ini adalah validitas tertinggi bahwa perbedaan adalah hal yang sangat penting. Are you sure about that? Jadi dia merupakan validasi tertinggi dari sebuah gagasan bahwasanya perbedaan adalah hal yang sangat penting. Jadi mungkin kita pernah mendengar, pokoknya perbedaan itu adalah hal yang wajar. Perbedaan itu adalah hal yang harus dihargai. Ya, seperti itu memang, Masya Allah. Al-ikhtilafur rahmah, perbedaan itu adalah rahmat. Tapi kalau kita mau flashback di sekolah, Muhammad, katakanlah kita flashback di SD, SMP, SMA, pokoknya pas di sekolah itu seakan-akan perbedaan adalah hal yang harus dihargai, itu kurang diimplementasikan secara sadar tidak sadar. Seakan-akan dia kurang diimplementasikan. Kenapa? Karena siswa yang cerdas atau siswa yang pintar adalah siswa yang tinggi nilai bahasa Indonesianya, dan adalah mahasiswa atau siswa yang tinggi nilai matematikanya. Apa sih ini nanti nilai matematikaku itu? Tiada juga jago. Maksudnya tidak tinggi tapi tidak juga anjlok, tengah-tengah. Ya, jadi seperti itu. Jadi semacam tidak ada menghargai perbedaan, semacam ada tidak diimplementasikan bahwasanya perbedaan itu ada. Jadi artinya kan seperti ini, seakan-akan mereka hanya menganggap bahwa kecerdasan itu hanya dua, hanya kecerdasan linguistik atau bahasa, dan juga kecerdasan logis matematis, daya nalar atau matematika. Tapi sebenarnya kecerdasan itu lebih dari itu, sehingga Howard Gardner datang dengan teorinya kecerdasan majemuk, bahwasanya seorang itu tidak hanya bisa dibatasi dengan dua hal itu, apalagi peserta didik.
Karena semua peserta didik itu mempunyai potensi dan mempunyai bakat masing-masing. Makanya oleh karena itu pemakaian daripada teori kecerdasan majemuk ini, pemakaiannya dalam pendidikan itu harus sesuai daripada kita pengenalan dulu, pengakuan, dan penghargaan daripada gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Begitupun sama pengakuan, penghargaan, dan pengenalan bahwa saja siswa itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Sama kayak monyet. Monyet ini kan, dia kan monyet. Tidak mungkin kita suruh dia hidup di air, hidup di laut, mati monyet itu. Jadi kan seperti itu. Sama dengan lumba-lumba, tidak mungkin lumba-lumba kita suruh ke panjat pohon, tidak mungkin juga monyet kita suruh terbang. Jadi monyet mempunyai opsi masing-masing, opsinya sendiri yaitu mungkin panjat pohon. Lumba-lumba punya opsinya masing-masing di air. Elang punya opsinya masing-masing yaitu terbang. Sama dengan siswa itu mempunyai minat dan bakat dan gaya yang belajar masing-masing, yang mana ini harus kita sesuaikan dengan opsi mereka sendiri. Seorang yang mempunyai bakat di linguistik, ya sesuaikan dengan opsinya sehingga dia mengasah linguistiknya. Seseorang yang pintar di logis matematis atau daya nalar dan matematika, ya kita berikan dia kesempatan untuk mengasah satu titik itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya ini barangkali terlalu banyak bicara. Ya memang, tapi nggak apa-apa, memang saya punya vlog ini untuk bicara banyak. Oke. Kemudian apa semua ini 7 kecerdasan majemuk ini yang disampaikan dari tadi, banyak bicaranya. Ya, jadi 7 kecerdasan majemuk yang telah diuraikan, yang telah diidentifikasi oleh seorang Howard Gardner, kan ada 7. Yang pertama ada kecerdasan linguistik atau kecerdasan yang berkaitan dengan bahasa. Yang kedua, kecerdasan logis matematis atau kecerdasan yang berkaitan dengan daya nalar dan matematika. Yang ketiga, ada kecerdasan spasial, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan ruang atau gambar. Ketiga, ya, yang keempat lagi. Yang keempat ada kecerdasan musikal, adalah kecerdasan yang berkaitan dengan bunyi, irama, musik, atau yang seperti itu, berbicara tentang musikal. Yang keempat, yang kelima ada kecerdasan yang namanya kecerdasan badani atau kinestetik, adalah kecerdasan yang berkaitan dengan badan dan gerak tubuh. Macam dance begitu kayaknya juga satu ini. Ya, kemudian yang keenam ada kecerdasan interpersonal, adalah kecerdasan yang berkaitan dengan antar pribadi atau antar sosial. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan yang berhubungan dengan pribadi, yang paling mengetahui tentang pribadinya sendiri. Itu ya, jadi kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan di vlog pertama saya, walaupun belum ada YouTube-nya. Nanti akan saya upload di YouTube insya Allah. Kalau saya nonton video ini bagus, saya upload. Kalau tidak bagus, tidak. Ya, baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang kita dengar hari ini, semoga dapat bermanfaat. Dan semoga Allah menolong kita semua, menghindarkan kita semua dari virus corona. Akan tetapi kita manusia juga, jangan juga terlalu namangu. Tiada saya kena virus ini. Tapi tetap juga kita harus menjaga diri, ikuti apa yang dikatakan pemerintah. Stay home, stay safe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the top.